Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada pendengar setia Radio Fire FM 99. Apa kabar kepada pendengar siang hari ini? Semoga baik-baik saja. Senang sekali saya Abdullah Faruzaman dapat menemani Anda dalam acara Bincang-Bincang Mahasiswa. Beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan informasi mahasiswa di dalam kampus UIN Alauddin Makassar. Anda dapat mengomentari informasi yang kami sampaikan nanti lewat SMS di nomor 0823 5205 5472. Anda juga dapat komentari di Facebook kami. Baik, kepada pendengar setia Fire FM 99, kita sekarang kehadiran tamu yaitu dari salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yaitu Saudara Fahmi Hidayat. Dia sekarang duduk di semester 3, yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Saudara Fahmi. Halo, Saudara Fahmi. Oke. Kita sekarang di depan Saudara Fahmi. Apa kabar, Saudara Fahmi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik-baik saja. Lagi kesibukan apa nih? Ya, untuk kesibukan kali ini apa ya? Hanya sibuk kerja tugas saja, apalagi kan ditambah akhir semester seperti ini, otomatis tugas menumpuk. Oh iya ya, mulai bulan-bulan ini akhir-akhir mahasiswa juga ya mengumpulkan tugasnya. Jadi sedikit nih kita berbincang-bincang mengenai tentang perkuliahan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ini, tentang bagaimana tanggapan Anda mengenai organisasi di UIN Alauddin Makassar. Baik, berbicara tentang organisasi nih, apalagi di UIN Alauddin Makassar. Jadi orang yang masuk ke UIN itu memiliki bermacam-macam alasan. Memiliki alasan yang berbeda-beda. Apalagi kan setiap kampus itu memiliki organisasi yang bermacam-macam pula. Kita ambil contoh kecil per jurusan. Saya berada di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, di mana memiliki 3 sayap organisasi dalam HMJ tersebut. HMJ pertama, kemudian organisasi sayap itu ada 2, yakni ada namanya Fiksi atau organisasi tentang intelektual. Organisasi di mana salah satu kinerjanya itu belajar berpikir kritis, belajar menjadi seorang yang intelek. Kemudian ada juga namanya iBrain. iBrain itu salah satunya yakni belajar seperti broadcasting, kemudian belajar mengambil gambar dan lain sebagainya. Dan tidak salah loh masuk organisasi. Ada beberapa manfaat yang kita bisa dapatkan di dalam berorganisasi. Salah satunya itu seperti saya nih, memasuki banyak organisasi hingga menjadi beberapa saya ketuai organisasi, dan alhamdulillah salah satu manfaat yang saya rasakan itu lebih banyak pengalaman. Itu yang pertama, banyak pengalaman yang saya dapatkan. Kemudian kedua, saya bisa belajar mengatur waktu dari organisasi ini. Kemudian saya dapat teman baru. Banyak teman yang saya dapatkan dari beberapa organisasi yang saya masuki. Kemudian saya belajar di dalam organisasi ini, belajar tentang bagaimana jiwa kita itu memimpin, belajar tentang kepemimpinan, dan belajar tentang berkomunikasi atau berbicara di depan banyak orang. Nah, saya kira itu. Oke, jadi begitu ya, dapat kita ambil bahwa masuk organisasi itu dapat banyak memiliki pengalaman, baik itu pengalaman kepemimpinan dan dapat mengatur waktu. Jadi tanggapan kakak ini bagaimana tentang orang yang mengatakan bahwa orang yang masuk organisasi itu telat untuk lulusnya. Jadi banyak yang menghambat untuk kelulusannya. Baik. Jadi
mahasiswa itu sebenarnya ada 3 macam. Ada yang kupu-kupu, kuliah pulang, itu saja yang dia kerja setiap hari. Ada yang minat di organisasi, kuliah, organisasi, kuliah, organisasi. Dan sebagian besar juga ada yang minat di bisnis, kuliah bisnis sambil kuliah sambil bekerja sambil kuliah sambil berbisnis, ceritanya saya nih. Sementara di konter ini sambil kuliah sambil bekerja. Nah, berbicara tentang lambatnya orang lulus itu sebenarnya tergantung. Nah, sesuai yang saya sebutkan tadi, salah satu manfaat yang saya dapatkan dari berorganisasi itu yakni belajar mengatur waktu. Bagaimana kita masuk organisasi tetapi tetap memprioritaskan perkuliahan kita. Jangan sampai gara-gara organisasi ini kita terbengkalai, kuliah kita terbengkalai, akhirnya bisa memperparah atau menambah nanti masa kuliah. Nah, jadi di organisasi inilah kita belajar bagaimana caranya kita mengatur waktu, manajemen waktu. Sehingga bagaimana caranya agar kuliah menjadi prioritas utama daripada organisasi. Oh, jadi begitu ya, Kak? Saya kira begitu. Oh, sedikit lagi, Kak, mengenai mahasiswa yang memasuki organisasi maupun yang tidak memasuki organisasi. Mungkin bisa diberikan motivasi bagi orang-orang yang belum bisa memahami organisasi itu seperti ini. Kamu harus masuk ke organisasi ini untuk dapat pengalaman lebih baik. Mungkin bisa diberikan motivasi sedikit, Kak. Ya, sesuai yang saya tadi katakan, bahwasanya mahasiswa itu kan berbeda-beda. Ada mahasiswa yang ingin menambah pengalamannya lewat mana? Lewat organisasi. Tetapi ada juga mahasiswa yang masa bodoh, malas tahu. Hanya mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang saja dia kerjakan. Sehingga tidak ada skill, tidak ada pengalaman, kurang teman yang dia dapatkan. Karena apa? Karena begitu. Pertama, malas ya akan tahu tentang organisasi. Nah, padahal di sini kan haknya juga mereka. Kita hanya bisa mengajak kalaupun dia mau. Ya alhamdulillah, kalau tidak kan tidak ada paksaan. Jadi bakalan dia tahu sendiri ke depannya apa penyesalan terbesar saat kuliah dulu. Nah, jadi organisasi sekarang, organisasi hari ini bakal membuktikan kehidupan kita setelah lulus kuliah. Saya kira begitu. Oke, Kak. Sedikit lagi, Kak, satu lagi sedikit tentang organisasi. Apa harapan Kakak mengenai organisasi di dalam kampus, khususnya di UIN Alauddin Makassar ini? Baik, harapan saya terhadap mahasiswa jurusan komunikasi maupun semua jurusan, baik dalam UIN Alauddin maupun di luar UIN Alauddin, bahwasanya organisasi itu sebenarnya bagaikan nasi tanpa garam kalau mahasiswa tidak berorganisasi. Iya, sayur tanpa garam. Maaf, salah sebut. Ya, sayur tanpa garam. Nah, ada rasanya. Jadi tidak ada rasanya. Nah, apalagi kan di setiap jurusan pasti memiliki yang namanya organisasi. Salah satunya itu HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah, setidaknya apabila tidak ingin berorganisasi di luar seperti HMI, kemudian PMI, setidaknya paling tidak kita berorganisasi di lingkup jurusan saja. Sehingga apa? Seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga ke depannya kita bisa mendapatkan pengalaman yang banyak, sehingga kita bisa mengatur waktu kita, sehingga kita memiliki banyak teman. Suatu saat ada teman kita yang sukses satu organisasi kita, otomatis dia akan juga ingat kita. Nah, itulah salah satunya orang bisa cepat mendapatkan kerja itu karena koneksi, karena teman. Nah, sehingga mulai dari sekarang sejak mahasiswa itu makanya harus memperbanyak jaringan, memperbanyak koneksi. Nah, itu juga sabdanya Rasulullah, salah satunya banyak teman, banyak rezeki. Banyak teman, mudah selesai urusan. Banyak teman, mudah masalah. Saya kira demikian.
Oh, jadi begitu ya Kak. Jadi orang yang masuk organisasi itu banyak temannya, semakin banyak temannya, semakin banyak yang bisa menolongnya di luar nanti. Ketika Iya, ada betul. masalah, bisa minta tolong kepada temannya. Setiap orang itu memiliki keahlian masing-masing. Mungkin teman Iya, ini memiliki kelebihan dan kekurangan kita ada kelebihan di teman kita. Jadi bisa saling menutupi. Oke Kak, terima iya, kasih Kak betul. atas kehadirannya. Semoga Iya. Kakak selalu diberikan kesehatan Amin, amin. terus di Amin. perkuliahannya. Terima kasih Kak. Baik, sama-sama. Oke, Kalau begitu, saya pamit undur diri ya. ya, oke, makasih banyak Ya Kak. udah, siap-siap sama-sama. Oke, Assalamualaikum. salam. Gak kerasa nih teman-teman kepada pendengar siaran radio Fire FM. Sudah beberapa menit ke depan saya menemani kalian semua. Udah saatnya kita pisah, tapi jangan takut. Sampai sini dulu kebersamaan kita dalam acara bincang-bincang oleh mahasiswa. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saatnya Abdullah Faruzaman pamit. Selamat siang. Selamat beraktivitas. Stay tune terus di 9.99 di Fire FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.